Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi teman-teman kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat kepada kita semua, terutama saya panjang umur, saya hidup dalam Islam dan saya bahagia. Semoga kita bisa masih menjalankan aktivitas sehari-hari dan masih bisa menjalankan salat tarawih berjamaah. Dan lupa salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya yang insyaallah semoga nanti yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan salawatnya. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki 7 hari menjalankan ibadah saum. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa menjalankan ibadah-ibadah dan lainnya. Jadi kita menyampaikan dengan judul Tuntung menjaga lisan dari berkata kotor atau kasar apalagi di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan pada hakikatnya menahan diri dari makan, minum, syahwat dan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Hal itu dikarenakan bulan Ramadan sebagai bulan istimewa yang penuh ampunan dan pahala. Jika seorang muslim tidak dapat menahan hawa nafsunya saat berpuasa, akan ada resiko dari diterima dan tidaknya puasa yang sedang dijalani. Selain menahan hawa nafsu untuk juga diperintahkan untuk menjaga lisannya kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi, dan Allah Maha mendengar maupun Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 148. Namun bagaimana jika seseorang berkata kotor, kasar saat berpuasa? Ada 2 hal yang perlu dipahami tentang puasa, yakni puasa secara lahiriah dan batiniah. Secara lahiriah, puasa diibaratkan seperti melihat buah. Ia tampak bagus dari luar, namun secara batiniah belum tentu isi buah tersebut juga sebagus penampakan luarnya. Berapa banyak orang berpuasa yang tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa orang yang melaksanakan puasa tapi tidak mendapat pahala? Hal ini seperti yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan tetap mengamalkannya, maka tidaklah Allah Ta'ala butuh atas perbuatannya meskipun meninggalkan makan dan minumnya. Jadi secara batinnya, puasa seseorang yang berkata kotor adalah hal yang sia-sia dan berkurang pahalanya. Dan secara lahiriah, puasa sah namun sia-sia, hanya dapat lapar dan dahaga. Orang yang berpuasa tapi tidak menjaga mulutnya dari perkataan kotor, ibarat buah yang dari luar tampak bagus, tapi ketika dibelah banyak ulat di dalamnya. Oleh karena itu, puasa bukan hanya menjaga apa yang masuk ke dalam mulut, tapi juga menjaga apa yang di luar dari mulut. Nabi Ibrahim telah mencontohkan kepada keturunannya untuk bertutur kata dengan baik, sebagaimana doanya kepada Allah SWT dalam surat Al-Hijr ayat 84 yang artinya, jadikanlah aku sebagai buah tutur yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Lebih lanjut, sejatinya perintah untuk berkata baik dan meninggalkan ucapan kotor tak hanya berlaku ketika seorang tengah menjalankan puasa. Dalam hal ini puasa menjadi satu momentum untuk membiasakan diri berkata dan berbuat baik. Karenanya diharapkan setelah usainya Ramadan terbentuklah ketakwaan yang semakin mendekatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Derajat takwa tentu tidak akan mudah diraih. Dimulai dari kebiasaan berbicara baik, maka akan berpengaruh pada perilaku dan tindakan. Ini juga yang disebut dengan akhlakul karimah, upaya membangun karakter baik melalui ucapan yang baik pula. Demikianlah keutamaan menjaga lisan saat puasa yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Mulai sekarang mari berbenah menyambut dan menunaikan ibadah Ramadan dengan hati yang bersih dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya hanya satu, yaitu menghantarkan diri semakin dekat dengannya, pada akhirnya melalui perantara ini atas izin Allah dapat menghantarkan bagi setiap muslim yang menunaikan puasa mencapai derajat insan yang bertakwa. Walau alam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin tidak tadi saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah selalu melindungi kita dan kita selalu mendapatkan ridhonya dan jadi kesehatannya. Semoga kita bisa menyempurnakan ibadah puasa kita dengan tuntas. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi